beliau pencalonan sebagai calon presiden. Bahkan di debat Capres beliau sangat masif menyampaikan tentang prioritas provinsi yang disifatkan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini yang terkini yang hari ini sudah dilakukan di beberapa wilayah seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten dan kota juga belum semua melaksanakan itu. Hanya beberapa kabupaten yang sudah, mungkin kurang lebih 10 kabupaten yang sudah melaksanakan dan yang sudah launching di tanggal 6 Januari kemarin. Itu launching pada gizi nasional untuk makan bergizi gratis tanggal 6 Januari. Belakangan saya kami masih menunggu yang launching tanggal 6 Januari tersebut, yaitu mereka melalui yayasan ataupun penunjukan langsung oleh BPN dan gizi nasional. Kalau kami Kodim Selayar sudah mempunyai lahan atau tanah yang akan kita siapkan untuk pembangunan dapur. Dari BPN, dari pusat hanya bisa sanggup membangun satu kabupaten satu dapur karena anggaran sangat terbatas. Dari BPN hanya bisa membangun satu kabupaten satu dapur. Bayangkan di Kodim Selayar di wilayah daratan anak sekolah kurang lebih berapa? 20.000 ya? 20.000 kurang lebih 20.000. Sangat banyak itu Selayar belum sekian. Satu dapur itu melayani minimal 3.000 orang ataupun 3.000 anak sekolah minimal, tidak boleh kurang dari berarti 3.000 itu. Dan BPN ini hanya sanggup membangun satu kabupaten satu dapur. Kami sudah diberikan tanah hibah oleh Bupati, tepatnya di belakang kantor PRI di jalur 2. Di jalur 2 itu kantor PRI di belakangnya persis. Itu kami dari jalan aspal kurang lebih cuma 40. Itu sudah diberikan kurang lebih lahan luas 700 meter persegi. Sudah cukup, sudah memadai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh BPN. Itu yang akan dibangun oleh BPN pusat, dan dia yang menanggung mulai dari bangunan yang fisik, mulai dari pengelolaan memasak, itu mereka ditemui oleh BPN. Hanya satu. Terus kenapa yang lain yang sekarang launching berjalan, dia belum memiliki dapur semua, belum memiliki bangunan dapur. Itu ada beberapa opsi diberikan BPN oleh kepada pemerintah atau kepada sipil, yaitu opsinya BPN bermitra dengan yayasan. Jadi sekarang berjalan ini BPN bermitra dengan yayasan. Kenapa kita yayasan? Karena kita tidak berbadan hukum dan sudah resmi tidak boleh orang sipil secara individu mengajukan katanya tidak boleh, harus kelegalannya persyaratannya melalui yayasan. Yayasan apapun nanti pasti tercatat, mau yayasan panti asuhan, yayasan apa yayasan tidak masalah. Itu terdapat untuk dipakai untuk persyaratan makan bergizi gratis. Insya Allah di bulan 1 ini ataupun paling telat akhir bulan ini saya akan melayani makan bergizi gratis. Karena saya juga harus mengejar di bulan ini, karena beberapa kabupaten juga belum, tapi saya harus mengejar, harus melaksanakan minimal 1, walaupun sangat masih banyak yang dibutuhkan. Kalau 20.000 berarti harus ada 7 catering yang digarapkan, 7 catering. Anggarannya mungkin di media sosial, di media beritanya sudah disebarkan anggarannya 15.000 per orang. Kalau 3.000 dikalikan 20 karena sekolahnya mulai dari Senin sampai Jumat 5 hari. Itu kurang lebih 1 bulan 900 juta 1 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau TV? Uang sangat besar. Kami bukan uangnya yang kami lihat, tetapi peluang bisnis ekonomi bagi masyarakat Selayar, khususnya petani sayuran. Bagaimana dapur kami ini mengambil petani hasil-hasilnya itu untuk dibeli. Jangan sampai masyarakat Selayar dinas pertanian memang hanya sebagai penonton.
tidak menikmati yang tersebut. Orang yang menikmati sebelah berubah dari foto yang sayuran dari belakang sudah selesai. Ini sudah jelas dibeli oleh Kapolri. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan kepada dinas pertanian untuk memasifkan pertanian di beberapa desa. Contoh desa A, tanam sari, tanam kangkung, tanam bawang, ya penanaman sayuran itu jangka waktunya 2-3 bulan sudah panen. Itu saja. Karena komponen makan itu memang harus ada sayur. Ini sudah di media sosial, komen-komen dari anak sekolah, anak SMA tentang masih banyak hambatan kendala. Itu akan menjadi evaluasi untuk bagian. Tugas kami kode hanya pendampingan ke institusi, tidak bisa kita intervensi karena itu langsung diberikan. Tugas kami pendampingan artinya yang kalaupun ada makanan yang masih ada makanan yang telah didistribusikan ke anak sekolah, itu nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan PGN. PGN itu yang sudah berjalan ini, yang di kabupaten namanya SPPG, SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu namanya. SPPG ini diawaki oleh 3 orang. 3 orang ini digaji dari pusat, dari PGN. 3 orang ini ada sarjana gizi, sarjana ekonomi atau akuntansi, dan satu ini kepala daerah. Ini 3 orang ini sudah dididik, sudah dilatih oleh PGN. Dan terakhir saya militer di Akademi Militer Mataram itu dididik ribuan. Bahkan sekarang di link yang PGN membuka informasi 30.000. Kalau ada yang masih disampaikan daftar, silakan daftar. Hari ini peluang bagus, 30.000 di kodim kami juga sudah ada beberapa orang yang mendaftar, bahkan 1 orang yang masuk dari Kementerian Agama itu yang di Israel. Keponakannya masuk dia, masuk ke PGN. 3 orang ini. Kemudian gawe siapa? Gawe ya kurang lebih 30 sampai 40. Ada yang tugasnya mencuci lempengnya, ada yang tugasnya mengambil dapurnya, ada tugasnya yang mengemudi bawa makanan di distribusi ke sekolah. Itu kita ini digaji semua. Siapa yang menggaji kalau mereka? Yang menggaji kepala dapurnya, yang menggaji kepala dapurnya dari efisiensi uang atau pengelolaan makan yang disediakan. Jadi biasanya itu yang digaji. Tadi yang saya sampaikan ini petani selayar ini cukup kalau mencari peluang ini sekarang saatnya, tanam sekarang. Semasa Presiden Prabowo menjawab 5 tahun ini, mudah-mudahan ini berhasil sampai 5 tahun berikutnya. Ini yang harus saya sampaikan pada Pak Bupati supaya dimaksudkan, karena hasil petani itu menanam ya nanti kan dibeli. Jangan sampai ya tadi yang menikmati setelah uang berputeran di sini. Seperti juga disampaikan Bapak Presiden bahwa itu memajukan ekonomi perekonomian lokal sampai tingkat desa. Ya, ini kami perlu bantuan juga kepada rekan-rekan yang media. Kalau nanti Jumat ya, kalau sampaikan dimasukkan di rumah sakit di seluruh daratan di Kabupaten Surabaya. Apalagi sekarang ini mau menjelang puasa, bulan puasa yang 3, nanti kami berharap di setiap khutbah Jumat ataupun di setiap kultum yang di sholat tarawih kalau disampaikan berita-berita yang bagus ini. Ya kalau mau dipercaya sudah kami sampaikan. Tugasnya kami sudah kami sampaikan. Ya mungkin dalam nanti dengan pertanian walaupun bisa kami juga terus menyampaikan tentang itu supaya menanam. Mereka keluhannya kalau menanam kan tidak ada yang membeli. Pasti itu tidak ada yang membeli, tidak ada masalah ini masih dibeli. Itu hanya sayuran. Bagaimana kalau yang berdaging? Bagaimana kalau ikan laut? Ya, itu semua harus tahu. Kalau di seberang mau beli belum rotasi pasti harganya berbeda. Ini peluang sangat bagus tentang makan bergizi gratis. Harus kami dukung. Karena ini setelah program prioritas dari Bapak Presiden, aku cerita apapun masalahnya ada risiko penuh tentang pelaksanaan makan bergizi gratis. Mungkin itu saja dari kami informasi seperti ini.
di organisasi saya, mungkin pertanyaan lebih lanjut dengan kami membuka diberi mereka dan beri macam aku kami yang tahu kecuali kalau pasti kedua itu pasti ya itu video tapi kami tidak membatasi diri untuk peristiwa kami dengan masyarakat saya khususnya juga dengan rekan-rekan dari Muhammadiyah. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.